Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai kisah. Ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Dan terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu, sebagaimana namanya, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang didasarkan pada tahap-tahap tertentu. Nah, sejarah sebagai ilmu ini ada 4 kategori atau 4 syarat. Sejarah itu memiliki objek, di mana objek penelitiannya ini adalah manusia. Yang kedua adalah empiris, berdasarkan fakta. Yang ketiga ada metode. Jadi sejarah itu diteliti dengan metode tertentu. Ada 4 metode penelitian sejarah. Apa saja? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang terakhir adalah verifikatif atau bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi syarat sejarah dikatakan sebagai ilmu itu ada 4 syarat. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, disebut sebagai kisah karena dia memiliki kesubjektifan. Jadi misalnya sama-sama menjelaskan mengenai peristiwa sejarah, misalnya pertandingan basket ini ya. Kalau si A dengan versi si B itu mempunyai versi yang berbeda meskipun maknanya sama, karena terdapat kesubjektifan. Mungkin barangkali si A ini menjagokan yang berjersey hitam, sementara yang B menjagokan yang versi jersey putih. Jadi dalam menceritakan peristiwa masa lampau terdapat sebuah kesubjektifan. Kemudian yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini memiliki 3 syarat. Sebuah peristiwa itu disebut sebagai sejarah. Yang pertama adalah objektif, tidak memihak siapapun, berbeda dengan sejarah sebagai kisah yang memiliki kesubjektifan. Kalau sejarah sebagai peristiwa ini tidak memiliki kesubjektifan, melainkan dia bersifat objektif. Kemudian yang kedua adalah unik, terjadi satu kali, dan peristiwa sejarah tersebut tidak berulang untuk kedua kalinya, hanya terjadi satu kali. Kemudian yang terakhir adalah penting. Jadi setiap peristiwa di masa lampau belum tentu sejarah, karena harus ditinjau dari sisi kemanfaatannya untuk orang banyak. Sedangkan yang terakhir, sejarah sebagai seni. Sejarah itu memiliki seni artistik sendiri dalam menceritakan ulang peristiwa di masa lampau. Misalnya saja, bagaimana cara orang terdahulu menceritakan sejarah yang diukirkan di dalam relief-relief yang ada di candi. Kemudian menceritakan sejarah dengan cara sebuah seminar, dengan webinar, atau menuliskannya di dalam buku seperti cerpen, seperti novel yang bergenre sejarah berdasarkan bukti-bukti sejarah. Nah, mungkin demikian dulu mengenai ruang lingkup sejarah. Selanjutnya akan kita lanjutkan di grup kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.